Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Aris Bin Arif dari Forum News Network. Hari ini Kementerian Agama menyampaikan kabar baik, tapi sekaligus juga kabar buruk. Anda mau dengar yang mana? Kabar baiknya dulu atau kabar buruknya? Kabar baiknya saja dulu ya, biar nggak terlalu ringan ya. Kabar baiknya Kementerian Agama itu mematuhi instruksi Presiden Prabowo agar biaya perjalanan haji atau disingkat BP, sulit banget ya ini ya nyebutnya ya, dan nggak familiar, ongkos naik haji lah gitu ya. Ongkos naik haji itu perintahnya Pak Prabowo itu diturunkan. Berapa turunnya? Nah ini kabar baik, tapi selalu pasti juga kabar yang akan menyebalkan itu ya, karena ternyata memang betul turun, tapi hanya Rp20.000 saja. Dari semula itu tahun 2024 sebesar Rp93.410.286, dan kemudian sekarang ini baru usulan ini ya, usulan dari Kementerian Agama itu untuk ongkos naik haji tahun 2025 ini sebesar Rp93.389.684. Jadi cuma 20.000 turun. Yang penting turun dulu lah ya. Jadi itu tadi kabar baik, terus kabar kurang sedikit baik ya karena cuma 20.000. Nah ini ada kabar buruknya, yang ini ya, pasti Anda bakal sebel banget yang ini ya. Kendati biaya keseluruhan turun, biayanya itu pokoknya turun lah ya, tadi 20.000. Tapi yang harus dibayarkan oleh jamaah haji, calon jemaah haji itu malah naik sampai 9 juta. Tambahannya sampai 9 juta. Akalan-akalan apa lagi? Akal-akalan apa lagi nih ya? Soal ongkos naik haji yang turun tapi naik, atau naik tapi turun, terserah deh Anda menyebutnya bagaimana. Itu disampaikan oleh Menteri Agama dalam rapat kerja dengan Komisi 8 hari ini, Selasa 30 Desember 2024. Dan saking pentingnya pembahasan rapat itu dilakukan di masa reses. Ini kan anggota DPR ini masih sebagian besar di reses, tapi mereka pada datang untuk rapat membahas soal ini. Untuk tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah haji 93.399.694 rupiah 90 sen. Jadi dengan komposisi BP sebesar 65.372.779,49 atau 70%, dan nilai manfaat optimal atau nilai manfaatnya itu sebesar 28.16.905,50 atau 30%. Nah, jadi 70 banding 30%. Komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah haji dengan menggunakan asumsi dasar di atas, pemerintah mengusulkan biaya rata-rata besaran BP tahun tersebut sebesar 65.772.779,49 rupiah. Komponennya di bawah kita bisa lihat. Biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi pulang pergi 34.396.390,68 rupiah. Nah kemudian akomodasi Mekah 15.232.011,90. Akomodasi Madinah dalam rupiah 4.454.403,48 rupiah. Living cost-nya 3.200.000 2 rupiah,50. Paket layanan masyair, ya ini baru sebagian, itu 8.099.970,94 rupiah. Totalnya 65.372.779,49 rupiah. Komponen yang dibebankan kepada dana nilai manfaat, ya ini kita lihat, pemerintah mengusulkan agar biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun akan datang yang bersumber dari dana nilai manfaat atau dana optimalisasi untuk jemaah haji reguler sebesar 28.016.905,50
rupiah, ya. Dengan komponen sebagai berikut bisa kita lihat di dalam tabel. Biaya penerbangan, kita lihat pelayanan akomodasi, ya. Kemudian biaya konsumsi, pelayanan transportasi, pelayanan di Arafah, Musdalifah dan Mina, pelindungan, kemudian pelayanan di embarkasi atau debarkasi, pelayanan keimigrasian, premi asuransi termasuk, dan perlindungan lainnya, dokumen perjalanan, biaya hidup, pembinaan jamaah haji di tanah air dan di Arab Saudi, lalu pelayanan umum di dalam negeri dan di dalam negeri, ya. Nah, dengan demikian totalnya untuk 14 pengolahan BPIH tadi itu, nah komponen untuk 14 pengelolaan BPIH 223.065,83 rupiah. Jadi 28.016.905,50 rupiah. Nah, komposisi pembebanan BPIH tahun tersebut adalah sebagai berikut. Nah, BP sebagaimana diuraikan tadi, ya sekian. Kemudian haji khusus. Pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1456 Hijriah 2025 Masehi yang bersumber dari dana nilai manfaat, dana setoran awal dan setoran lunas jemaah haji khusus sebesar 9.490.138.000 rupiah. Dengan perincian komponennya itu perlindungan, dokumen perjalanan, pembinaan jemaah haji di tanah air, pelayanan umum, dan pengelolaan BPIH dengan totalnya tadi. Penjelasan dari Menteri Agama itu mengundang keheranan dari sejumlah anggota DPR. Anggota DPR Komisi 8 dari Partai Demokrat, Nanang Samudra, itu menyatakan keheranannya. Bagaimana mungkin biayanya turun tapi komponen biaya yang dibayar calon haji malah naik? Dari segi biaya memang ada penurunan biaya BPIH dari 93.410.286 tahun lalu turun menjadi 93.389.68,99. Namun yang agak membingungkan saya, komponen nilai manfaat dan BP-nya ini berbalik. Yang tadinya 60% BP, nilai manfaat 40%, sekarang BP-nya naik menjadi 70% dan nilai manfaat 30%. Artinya apa? Masyarakat yang kemarin membayar 56 juta sekian, karena BP-nya naik, berubah menjadi 65 juta. Jadi ini bertentangan dengan statement Pak Menteri tadi. Masyarakat tidak tahu ini uang totalnya, tidak tahu mereka. Mereka hanya tahu berapa yang disetor. Kalau disetor naik, tetap saja itu kenaikan. Jadi bertentangan dengan apa yang menjadi statement Pak Menteri. Kemudian yang terakhir, kami melihat dari angka nilai manfaat yang sudah turun dari 37 juta menjadi 28 per jemaah. Ini kalau di usulan penggunaan nilai manfaat tahun 2025 naik dari 8 triliun menjadi 9 triliun lebih. Padahal turun di sini menjadi 30%, kok malah angkanya naik. Nah ini mohon nanti oleh teman-teman dibahas secara detail pada saat panja. Nah yang lucu nih anggota DPR dari PKS ini Asweni mengingatkan kalau berita ini sampai menyebar ke masyarakat itu bisa bikin geger. Nah ini beritanya kan memang sudah menyebar karena ada rapat kerja ini disiarkan secara langsung di channel YouTube-nya DPR Komisi 8 ya. Kalau tahun lalu kita semua dengan komposisi 60-40%, 60 BP yang ditanggung oleh jamaah, 40% nilai manfaat, itu masyarakat peserta jamaah haji membayar 56 juta, alias mereka sekitar 31 juta untuk pelunasan. Ya. Nah tahun ini dengan biaya yang sama, ONH-nya 93 jutaan, tetapi karena komposisi tadi berubah, BP dan nilai manfaat jadi 70-30, masyarakat jadi membayarnya adalah 65 juta, alias naik sekitar 9 juta per jamaah. Itu kalau sampai berita ini keluar ke konsumsi publik, saya pikir ini agak menggemparkan juga ini. Ya.
harapan masyarakat ini dengan Bapak Presiden kita yang baru, ini ada perubahan, ada perhatian yang lebih kepada masyarakat, kepada ini. Justru hadiahnya adalah kenaikan setoran mereka naik 9 juta 2025 ini. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana dikatakan oleh Wakil Menteri Agama Muhammad Syafii itu, ketika mereka bersama Menteri Agama itu, Wamen dan Menteri Agama menghadap Presiden Prabowo tanggal 27 itu minta agar ongkos naik haji itu bisa turun tahun depan. Dan dia meminta jajaran di Kementerian Agama mencari cara agar ongkos naik haji bisa ditekan dan terjangkau bagi masyarakat. Pak Prabowo nyebutnya juga ongkos naik haji loh ya. BP susah banget ya. Hampir kita pastikan ya Pak Menteri, ongkos haji tahun ini turun. Berapa besarannya itu yang nggak bisa disebut sekarang karena harus ada kesepakatan di Panja. Itu kata Wamen Syafii di Kompleks Istana Kepresidenan tanggal 27 kemarin, tanggal 27 Desember. Presiden Prabowo, kata Syafii, memerintahkan agar Kementerian Agama maksud saya, mencari anggaran yang bisa dirasionalisasi dari BP tahun 2024 sehingga ongkos haji bisa ditekan. Beliau juga melihat banyak kos yang bisa dirasionalisasi sehingga kualitasnya makin baik tapi harganya makin murah. Salah satunya sebenarnya ini petugas-petugas haji dari orang Depak tuh yang bolak-balik terus berangkat anak saudaranya yang berangkat itu ditekan lah diminimalisir gitu, cari yang betul-betul profesional. Tuh usulan dari saya ya, satu itu dulu ya. Yang paling mungkin juga kelihatannya mungkin durasinya ya, dari pengalaman kita semua yang pernah haji kan durasi kalau haji biasa sampai 40-an hari itu terlampau lama juga gitu. Kalau apakah mungkin itu ya, kalau itu dipangkas mungkin lumayan loh, dipangkas di bawah 30 hari gitu. Saya nggak tahu apakah ini berkaitan dengan manajemen penerbangan, manajemen akomodasi dan sebagainya. Tapi kalau bisa dipangkas itu menarik itu, durasinya sudah cukup itu, lebih 30 hari aja udah banyak itu. Kalau ANH Plus malah kan cuma 18-an hari gitu ya. Dan semua rangkaian ibadah haji bisa dijalani semua kok itu ya. Menteri Agama Nasruddin Umar ketika habis bertemu dengan Pak Prabowo mengungkapkan bahwa Presiden menekankan agar meski ada penyesuaian harga, tapi kualitas pelayanan terhadap jemaah haji tidak boleh berkurang. Murahnya bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan. Jadi tetap ada efisiensi efektif, tapi juga tidak mengurangi kualitas. Misalnya pesawatnya jangan-jangan kita mencari murah, tetapi malah justru pesawat tua yang di warning juga buat kita, itu kata Nasaruddin. Dan kemudian Nasaruddin juga mengatakan penyusunan BP itu susah kan, BP kan? Juga harus memperhatikan faktor eksternal seperti inflasi, nilai tukar dolar, fluktuasi harga minyak, dan lain sebagainya. Jadi jelas bahwa spiritnya kita ingin lebih murah dijangkau masyarakat melalui efisiensi yang kita lakukan. Maka melalui pembersihan seluruh hal-hal yang menyimpang itu juga akan berkontribusi terhadap penurunan harga. Nah, arahan Presiden kan sudah jelas harus turun, bukan malah diturunkan tapi yang dibayarkan rakyat malah naik. Ada dua komponen biaya ini, walaupun sebenarnya semua ini adalah biayanya dari calon jemaah haji. Kan begitu Anda mendaftar haji itu kan Anda diminta membayar berapa waktu itu? 25 juta ya. Kemudian dana ini dikelola oleh BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Dan ini kemudian diinvestasikan di beberapa saham-saham yang bersifat syar'i gitu, dan kemudian keuntungannya itu ditambahkan menjadi komponen yang dikelola tadi ya oleh BPKH. Nah, kemudian di luar itu ada komponen yang harus dibayarkan lagi oleh jemaah haji. Nah, pada tahun yang lalu itu kan komponen dari yang dikelola BPKH itu sampai 40%, yang tambahannya hanya 60%. Sekarang justru yang nambah itu yang dari BPKH diturunkan jadi 30%, dari jemaah haji yang harus dibayarkan lagi sampai 70%. Itu yang menjelaskan kenapa jadi naik 9 juta. Jadi gimana? Ini kan berarti nggak mematuhi perintah dari Pak Prabowo dong. Cuman mungkin kan nanti nyadar ini Pak udah turun 20 ribu. Tapi yang dibayar rakyat kan lebih, calon jemaah haji kan lebih mahal. Nah, soal ini dipertanyakan oleh anggota DPR RI dari PDIP, Sely Andriana, yang dia ditanya berapa sih jumlah dana milik jamaah haji yang dikelola oleh BPKH. Ini kalau sebelumnya kan selalu disebut-sebut itu subsidi. Itu bukan subsidi ya, itu dana Anda yang dikelola oleh BPKH. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Nanang. Saya sepakat kaitan dengan anggaran yang disampaikan oleh Bapak-Bapak sekalian untuk BP dan BPIH. Kalau kita merunut dari apa yang sudah ditetapkan tahun lalu, BPIH kita itu Rp93.410.286. Hari ini 93.386. Artinya hanya turun Rp20.602.
Kalau kita bicara yang dibebankan kepada jamaahnya sekitar 60%, pertanyaan saya tidak sama dengan Pak Nanang. Sebetulnya ada berapa yang ada di rekening jamaah hari ini? Karena kan ada juga yang dimasukkan melalui rekening virtual account-nya masing-masing. Sehingga beban para jamaah itu berapa yang harus mereka bayarkan dan lunaskan. Mungkin secara penetapannya memang besar, 65 juta gitu kan. Tetapi sebetulnya para jamaah ini kan tidak harus membayar 65 juta. Nah ini juga harus disampaikan kepada masyarakat Indonesia gitu. Jadi jangan seolah-olah kayak besar, karena bagaimanapun juga goodwill yang harus kita sampaikan. Hari ini tuh kita tidak boleh membebani uang itu kepada BPKH. Karena ada anggaran 5,4 juta jamaah yang menunggu di situ. Nilai manfaat ini kan bukan untuk jamaah yang akan berangkat. Tetapi kan ada jamaah waiting list. Maka goodwill-nya kita hari ini bahwa BP itu memang harus lebih besar kepada para jamaah. Nilai manfaatnya harus lebih kecil. Memang saya sepakat dengan apa yang disampaikan Kementerian Agama untuk hari ini. Tetapi pertanyaan saya, ada berapa uang yang ada di rekening virtual account masing-masing jamaah? Ini harus disampaikan juga kepada kami. Sehingga pada saat kita menyampaikan kepada para jamaah, kita tahu bahwa sebetulnya sisa beban jamaah itu tinggal sekian yang harus dibayarkan gitu loh. Nah, mungkin ini yang menjadi pertanyaan saya kaitan dengan DP yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri. Untuk Al-Musna, kami dari fraksi PDI Perjuangan sepakat, tetapi mohon sekiranya penempatan jamaah haji yang nanti akan ditempatkan itu seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, harus betul-betul dekat dengan lokasi yang kita inginkan. Terima kasih. Ini memang sepakat nih, rakyat khususnya calon jemaah haji memang perlu dijelaskan hitung-hitungannya itu. Jangan sampai seperti sekarang ini sudah senang-senang dengar perintah dari Pak Prabowo agar diturunkan, dan katanya memang betul diturunkan, ternyata malah bayar lebih mahal. Saya Harsbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.